Sejumlah ekonom menyebut pemerintahan Jokowi kurang optimal dalam mengejar sejumlah target di sektor ekonomi. Kebijakan yang salah sasaran dituding menjadi penyebab pemerintahan Jokowi tak berhasil mengejar target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan selama 10 tahun pemerintahannya. Dua kali berhasil memenangkan pemilu. Presiden Jokowi tercatat memberikan sejumlah janji untuk melakukan perbaikan di sektor ekonomi. Mulai dari menggenjot angka tingkat pertumbuhan Indonesia, menekan angka kemiskinan, mengurangi angka pengangguran, serta menekan penggunaan utang luar negeri. Namun jauh panggang dari api. Sejumlah ekonom justru menilai 10 tahun pemerintahan Jokowi masih belum berhasil mengejar target yang ditetapkan. Di sektor ekonomi pada Pilpres 2014, Jokowi yang bersanding dengan Yusuf Kala menggaungkan janji kampanye untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka 7%. Bahkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN, pemerintahan Jokowi JK menargetkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8%. Namun nyatanya realisasi target sangat jauh dari harapan, karena di sepanjang periode pertama pemerintahan Jokowi, laju ekonomi Indonesia masih terjebak di kisaran 5%, meski trennya cenderung meningkat. Data Badan Pusat Statistik BPS mencatat pada 2015, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,79%, kemudian naik ke posisi 5,02% pada 2016, serta 5,07% pada 2017. Tren kenaikan berlanjut di 2018 dengan angka 5,17%, namun kembali turun ke angka 5,02% di tahun 2019. Pada periode kedua pemerintahannya, Jokowi yang bersanding dengan Ma'ruf Amin justru menghadapi cobaan lebih berat saat berupaya mengejar target pertumbuhan ekonomi. Kontraksi pertumbuhan perekonomian Indonesia kala itu terjadi karena badai pandemi COVID-19. BPS mencatat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami deflasi atau penurunan drastis sebesar 2,07%. Setahun kemudian, pada 2021, pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi berupaya bangkit dan berhasil mencatatkan kenaikan angka laju pertumbuhan hingga 3,69%. Pada 2022, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali pulih dan tumbuh 5,31% dan 5,05% di tahun 2023. Namun, hingga akhir pemerintahan Jokowi di tahun 2024, angka tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia terus berada di rentang angka 5% saja. Capaian pertumbuhan ekonomi yang konsisten di 5% menurut ekonom terlihat cukup baik di tengah kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian dan ancaman konflik geopolitik. Namun, stagnasi ini menyimpan sejumlah masalah. Jadi 10 tahun ini memang pemerintahan Jokowi amat disayangkan ya, banyak kebijakan yang masih belum efektif ya, bahkan tidak efektif gitu ya, terhadap dorongan perbaikan dan juga peningkatan kinerja ekonomi. Infrastruktur yang dibangun itu tidak matching dengan kebutuhan industri. Sudah mahal, utang lagi infrastrukturnya. Jadi kita juga gagal memanfaatkan dari perang dagang Amerika dengan China. Jumlah utang selama 10 tahun pemerintahan Jokowi dikutip dari data Kementerian Keuangan bertambah hampir 6.000 triliun rupiah atau melonjak 22,4%. Di awal pemerintahan Jokowi, posisi utang pemerintah tercatat sebesar 2.601,72 triliun rupiah atau setara dengan 26,5% dari produk domestik bruto PDB. Namun hingga September 2024, posisi utang pemerintah menembus 8.444,87 triliun rupiah atau setara dengan 39,13% dari PDB. Di tengah sorotan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stagnan di angka 5%, serta penambahan jumlah hutang pemerintah yang fantastis selama 2 periode pemerintahannya, Presiden Jokowi tercatat juga berhasil melakukan pencapaian di sejumlah bidang, mulai dari melakukan serangkaian pembangunan proyek infrastruktur, menjaga laju inflasi di kisaran 2 hingga 3%, serta tren penurunan angka kemiskinan
hingga sebesar 9,03% di tahun 2024. Namun sejumlah ekonom menyoroti hasil pencapaian ini masih menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintahan baru yang akan segera mulai bekerja medio Oktober 2024 ini. Baik Rizal maupun Bima menyebut klaim pencapaian target pembangunan sektor ekonomi yang digaungkan pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi sesungguhnya tidak efektif. Kebijakan ekonomi yang dijalankan menurut keduanya masih banyak yang salah sasaran dan tak konsisten. Evaluasi atas pencapaian pemerintahan di era Jokowi selayaknya menjadi catatan penting bagi pemerintahan baru Indonesia yang akan segera disahkan pada Oktober 2024 mendatang. Sejatinya, pemerintahan di bawah komando Prabowo akan menjalankan sejumlah target sektor ekonomi yang dibahas dalam RUU APBN 2025, serta telah disahkan menjadi undang-undang seperti apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan era pemerintahan Jokowi, Sri Mulyani, usai menggelar rapat kerja dengan Banggar DPR pada 19 September 2024. Selain itu, juga melanjutkan sejumlah program prioritas yang terbukti mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Banyak fokus di dalam APBN yang selama ini telah kita sampaikan dan akan diteruskan, yaitu collecting more, spending better, prudent, serta inovatif financing. Penerimaan negara dijaga pada 3005,1 adalah keseimbangan antara meningkatkan kapasitas APBN membiayai program-program penting, namun juga menjaga kondisi dan iklim investasi. Belanja kementerian lembaga sebesar 1.160,1 triliun telah memasukkan program unggulan pemerintah baru. Makan bergizi gratis 71 triliun, renovasi sekolah 20 triliun, sekolah unggulan pembangunan sekolah unggulan 2 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis 3,2 triliun, penuntasan TBC, penanganan TBC 8 triliun, lumbung pangan nasional 15 triliun, dan peningkatan rumah sakit berkualitas sebesar 1,8 triliun. Untuk transfer ke daerah 919,9 triliun, defisit APBN 2025 seperti tadi telah disampaikan sebesar 2,53% PDB atau 616,2 triliun. Dengan sejumlah evaluasi dari para ekonom atas capaian kinerja pemerintahan Jokowi selama 2 periode di sektor ekonomi, tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintahan baru yang dipimpin oleh Prabowo Gibran akan menghadapi sederet tantangan, apalagi di tengah ketidakpastian kondisi global dan meningkatnya tensi geopolitik saat ini. Pemerintahan yang baru menurut para ekonom harus bisa membawa Indonesia keluar dari jebakan middle income trap dengan menerapkan keputusan yang berani, salah satunya dengan menjalankan inward looking policy atau kebijakan yang lebih berfokus pada pembangunan industri dalam negeri. Sufiani Tanjung, Angga Cita Kusuma, Jakarta.